Halo semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Angelika Sylvia Thomas. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang akuntansi biaya. Tema diskusi kita hari ini yaitu tentang standard costing. Apa itu standard costing? Standard costing adalah pendekatan di mana perusahaan menetapkan biaya standar untuk setiap elemen biaya dalam produksi, seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Ini membantu perusahaan membandingkan biaya aktual dengan biaya yang diantisipasi, memberikan dasar untuk analisis varian. Adanya perhitungan biaya standar melibatkan perkiraan biaya dari beberapa kegiatan atau semua kegiatan dalam perusahaan. Tujuan dari standard costing digunakan untuk sebagai perkiraan biaya aktual di masa mendatang. Pada dasarnya, biaya standar dengan biaya aktual sedikit berbeda. Oleh karena itu, biaya dalam satu periode biasanya menggunakan perhitungan varians biaya seperti biaya bahan produksi dengan biaya tarif tenaga kerja. Adapun beberapa jenis-jenis biaya standar yaitu: pertama, biaya rata-rata. Beberapa perusahaan biasanya menggunakan biaya waktu rata-rata, di mana biaya standar tersebut hanya digunakan ketika perusahaan mulai menggunakan biaya standar dalam produksi. Kedua, standar teoritis. Standar teoritis merupakan biaya standar yang ditetapkan di awal sehingga menghasilkan perhitungan kasar. Selain itu, pemakaian biaya standar ini biasanya digunakan dalam jangka waktu yang relatif lama meskipun tidak selalu tepat. Maka dari itu, fungsinya hanya memberikan konsep kasar. Yang ketiga adalah attainable high performance. Pada keunikan jenis biaya ini adalah bahwa kinerja yang tinggi dapat mencapai efisiensi biaya di masa depan. Keempat, standar lama. Adanya keunikan dari biaya standar ini yaitu mencakup unsur normatif dan prediksi biaya yang terjadi di masa depan. Kelebihan dan kekurangan standard costing. Pertama, dapat menentukan biaya secara real dan menentukan biaya aktual yang diharapkan di masa yang relatif panjang. Kedua, dapat menentukan dan mengevaluasi biaya standar melalui metode produksi apabila terjadi. Ketiga, membantu seleksi tenaga kerja yang terbaik dan termasuk ke dalam jajaran pegawai. Keempat, penentuan biaya standar bisa terlalu boros apabila digunakan dalam jangka waktu pendek karena adanya elastisitas standar. Kelima, penentuan biaya standar dalam jangka panjang dapat mengakibatkan penyesuaian biaya yang digunakan menjadi tidak efektif. Adapun komponen-komponen pada standar costing yaitu ada dua. Pertama, biaya bahan baku standar. Pada bahan baku standar, untuk menentukan harga, maka bahan baku standar dapat dikalikan dengan kuantitasnya, di mana catatan ini diperoleh dari periode sebelumnya. Biasanya komponen dari biaya standar ini juga digunakan untuk menyusun bahan baku standar. Adapun biaya bahan baku standar yang terdiri dari harga unit, perubahan harga, departemen pembelian, dan penetapan bahan-bahan. Yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung. Dalam komponen kedua ini terjadi pada tenaga kerja langsung, di mana tenaga kerja merupakan biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggaji karyawan. Adapun biaya tenaga kerja yang ditentukan oleh jam kerja yaitu keseluruhan jumlah rata-rata jam kerja, mengevaluasi operasi produksi di bawah standar keadaan normal, mengetahui nilai produktivitas dari karyawan secara langsung, dan keempat, memberikan penyesuaian taksiran dengan kapasitas pengalaman serta pengetahuan dari karyawan. Adapun rumus untuk menghitung biaya standar dapat kita lihat yaitu biaya standar sama dengan tenaga kerja langsung tambah biaya bahan ditambah dengan overhead pabrik. Berikut ini adalah cara menghitung masing-masing elemen di rumus ini. Tenaga kerja langsung sama dengan tarif per jam dari karyawan dikalikan jumlah jam kerja dikalikan jumlah total dari unit yang diproduksi. Biaya bahan sama dengan harga pasar per unit dikalikan jumlah total unit. Dan biaya overhead manufaktur sama dengan overhead tetap ditambah overhead manufaktur variabel dikalikan jumlah total unit. Kecuali untuk tarif per jam karyawan, perusahaan biasanya membuat estimasi yang dihitung untuk semua nilai lainnya dengan menggunakan data historis yang tersedia. Berikut ini adalah contoh yang menunjukkan bagaimana perusahaan manufaktur dapat menghitung biaya standarnya. Step Forward Production memproduksi running shoes. Manajemen melakukan pertemuan dengan para pemimpin tim dan mereka berencana untuk memproduksi 500 unit sepatu di tahun mendatang. Mereka memperkirakan biaya-biaya sebagai berikut. Tenaga kerja langsung
berkisar Rp50.000 per jam, bahan baku Rp100.000 per unit, overhead produksi Rp80.000 per unit, waktu untuk memproduksi 1 unit yaitu sekitar 5 jam, dan overhead tetap yaitu sekitar Rp100.000. Jawabannya yaitu pertama, menghitung biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, dan overhead produksi. Untuk menghitung biaya standar, langkah pertama adalah menghitung setiap subkomponen dalam rumus sebagai berikut. Biaya bahan yaitu Rp100.000 yaitu sebagai biaya per unit, dikalikan 300 yaitu jumlah total unit yaitu Rp30 juta. Tenaga kerja langsung yaitu Rp50.000 per jam, yaitu sebagai tarif per jam karyawan, dikalikan 5 sebagai jumlah jam untuk memproduksi 1 unit, dikalikan 300 sebagai jumlah total unit, yaitu Rp75 juta. Dan overhead manufaktur, di mana Rp100.000 overhead tetap, ditambahkan Rp80.000 sebagai overhead manufaktur variabel, dikalikan dengan 300 jumlah total unit, yaitu sebesar Rp54 juta. Kemudian kita menghitung biaya standar. Setelah menghitung biaya tenaga kerja langsung, bahan, dan overhead, kita dapat menambahkannya bersama-sama untuk menemukan standar costing secara keseluruhan. Biaya standarnya yaitu 30 juta sebagai biaya bahan, ditambahkan 75 juta sebagai tenaga kerja langsung, ditambahkan 54 juta sebagai overhead manufaktur, total keseluruhannya yaitu Rp159 juta. Perusahaan dapat memperkirakan biaya produksi 1 unit running shoes dengan membagi standar costing dengan jumlah total unit, yaitu Rp159 juta dibagi dengan 300, yaitu Rp530.000. Maka dengan menggunakan nilai standar costing, perusahaan dapat merencanakan anggaran manufaktur dan memutuskan harga jual akhir dari produk tersebut. Adapun pada contoh soal kedua, yaitu PT Maju Jaya Bersama merupakan sebuah perusahaan manufaktur peralatan elektronik. Mereka menetapkan standar costing dalam produksi komponen mikroprosesornya. Mereka menetapkan standar biaya bahan baku sebesar $5 per unit, tenaga kerja $10 per jam, dan overhead $8 per unit. Dalam produksi terbaru, mereka menemukan hasil sebagai berikut. Bahan baku standarnya yaitu $5 per unit dan aktualnya yaitu $6 per unit, yang dimana harga yang lebih tinggi karena fluktuasi pasar. Kemudian tenaga kerja standar 2 jam per unit sebesar $10 per jam dan aktual sekitar 2,5 jam per unit yaitu $11 per jam. Kemudian overhead standar yaitu $8 per unit dan aktual yaitu $9 per unit, di mana terjadi kenaikan biaya tenaga kerja. Analisis varian. Varian bahan baku. Varian bahan baku sama dengan harga standar dikurang harga sebenarnya dikali jumlah sebenarnya. Varian bahan baku sama dengan $5 dikurang $6 dikali jumlah sebenarnya. Jika jumlah sebenarnya adalah 1.000 unit, maka varian bahan baku yaitu $5 dikurang dengan $6 dikali dengan $1.000. Varian bahan baku yaitu minus $1.000. Jadi varian bahan baku negatif menunjukkan bahwa biaya bahan baku aktual lebih tinggi daripada standar. Kemungkinan disebabkan oleh kenaikan harga di pasar yang berarti merugikan. Varian tenaga kerja. Varian tenaga kerja sama dengan tarif standar dikurang tarif sebenarnya dikali jam sebenarnya. Varian tenaga kerja sama dengan $10 dikurang $11 dikali jam sebenarnya. Jika jam sebenarnya adalah 2.500 jam, maka varian tenaga kerja sama dengan $10 dikurang $11 dikali 2.500 yaitu minus $2.500. Jadi, varian tenaga kerja negatif menunjukkan bahwa biaya tenaga kerja aktual lebih tinggi daripada standar. Mungkin karena jam kerjanya lebih lama atau kenaikan tarif yang dapat menyebabkan kerugian dan merugikan perusahaan. Kesimpulan dan solusi. Manajemen PT Maju Jaya Bersama harus menyelidiki penyebab varian dan mengambil langkah-langkah korektif. Misalnya, mereka dapat mengevaluasi penyebab kenaikan harga bahan baku atau mengoptimalkan efisiensi produksi untuk mengurangi jam tenaga kerja yang digunakan. Standar costing membantu mereka mengidentifikasi dan mengelola perbedaan antara biaya yang diharapkan dan biaya aktual. Untuk varian bahan baku, perusahaan dapat menjalin kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk harga yang lebih stabil atau mencari sumber bahan baku alternatif dengan biaya yang lebih rendah.
Dan untuk varian tenaga kerja, manajemen dapat melakukan evaluasi efisiensi produksi dengan memberikan pelatihan kepada pekerja atau meninjau struktur gaji untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Hal ini dapat memberikan wawasan kepada manajemen untuk mengambil tindakan korektif dan meningkatkan efisiensi, serta mengelola biaya agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.